Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Jadi di video kali ini, akhirnya aku bakal bikin Beauty Favorite 2018 aku. Atau produk-produk makeup yang paling aku favoritin di tahun 2018 kemarin. Aku tahu ini videonya udah lama banget, udah lelet banget, kayak udah basi gitu. Semua orang udah bikin, dan aku baru mau bikin, udah mau abis Januari bahkan. Nah, aku kemarin-kemarin tuh gak sempet banget, dan baru sempet sekarang. Bahkan sekarang aja itu aku maksain karena di rumah aku lagi ada renovasi, makanya aku balik lagi filming di kamar aku untuk sementara aja. Aku udah tahu ini video bakal lama banget karena produk-produk yang aku bakal ngomongin tuh super banyak banget. Aku nyobain lumayan banyak makeup tahun ini, jadi mendingan kita langsung cepet-cepet aja ke videonya. Oke, karena aku naruhnya agak berantakan, jadi aku bakal mulai dari setting mist dulu. Aku tahu sebenarnya setting mist itu kan part paling terakhir di makeup, cuman nggak apa-apa. Untuk tahun ini aku tuh ngediscover dua setting mist yang paling aku favoritin, yaitu adalah si MAC Fix Plus sama Morphe Continuous Setting Mist. Ini bahkan juga udah sampai masuk ke top 5 aku, top 5 atau top 10 ya? Kayak top 5 setting mist favorit aku sepanjang hidup aku sejauh ini ya. Jadi walaupun aku baru discover tahun ini, tapi aku udah suka bangetan. Sebenarnya MAC ini udah lama yang Fix Plus, cuman aku baru berkesempatan untuk mencobanya tahun ini. Dan kalau Morphe Continuous Setting Mist emang baru keluar tahun ini. Dan kalau misalkan kalian pengen denger review aku paling lengkap banget, kalian mendingan langsung nonton videonya aja. Top 5 favorit setting mist. Daripada aku ngulang-ngulang, mendingan kalian nonton aja videonya itu, karena aku jelasin sedetail-detailnya mengenai dua produk ini. Pokoknya aku cinta banget untuk ngeset makeup. Oh iya, aku juga mau bilang di video ini bakalan cuman produk yang selain bibir. Pokoknya di video ini nggak ada lipstick sama sekali atau lip product sama sekali, karena sebenarnya itu bakal muat satu video lagi karena banyak banget favorit aku buat lip products. Jadi mungkin abis ini aku bakal langsung filming yang itu. Cuman sekarang aku bakal lanjut ke eyeshadow palette. Jadi buat tahun ini aku ada 3 eyeshadow palette yang menurut aku worth untuk diomongin di video ini. Jadi yang pertama adalah Anastasia Beverly Hills yang Soft Glam. Anastasia Beverly Hills salah satu brand kalau bikin eyeshadow tuh emang aku paling suka. Jadi dari dulu tuh aku selalu ada favorit setiap tahun untuk si ABH. Modern Renaissance masih favorit aku banget. Dan kalau si Soft Glam itu kayak gini, dia warna kuning dan masih teksturnya kayak velvet gitu. Dan isinya itu kayak gini, cantik banget untuk bikin everyday look atau misalkan glam seperti namanya, tapi tetap bakal kelihatan soft karena ini warnanya mainly lebih kayak ke warm undertone gitu. Semua warna kepake banget, kayak dia tuh pigmented tapi blendable banget juga, shimmernya gila banget juga pigmentasinya. Yang kedua yang aku suka banget tahun ini eyeshadow palette adalah Marc Jacobs yang Scandalous. Jadi dia yang iconic, yang panjang kayak gini warna hitam paletnya. Dan emang ini kelihatan luxurious banget. Dan dalamnya itu kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan mau diperhatiin emang mirip banget sama warna-warna Anastasia yang Modern Renaissance. Dia kayak ada warna pink kayak gini, coklat bata, kayak gitu-gitu segala macam. Tapi menurut aku ini tuh kualitasnya lebih dari Anastasia Beverly Hills. Kalau kamu belum coba, kamu harus banget coba ke Sephora, swatch di tangan, karena pigmentasinya bener-bener gila banget. Menurut aku ini lebih pigmented sedikit daripada ABH, dan itu sayang a lot banget karena ABH aja udah pigmented banget, dan ini tuh lebih pigmented lagi, warna shimmernya, matte-nya. Dan di sini tuh yang aku suka, warna itu tuh minimal, cuman ada 7 warna, tapi udah ada semuanya. Ada warna shimmer ivory gitu buat highlight brow bone, ada juga yang matte ivory, dan juga ada shimmer buat di di eyelids, ada juga warna transisi, ada pop of color. Jadi menurut aku itu ini tuh udah lengkap banget eyeshadow palette-nya, dan aku sering banget bawa ini untuk traveling karena menurut aku ini palette udah lengkap banget. Aku nggak usah perlu bawa yang gede-gede karena semuanya udah ada di sini. Kalau misalkan hari itu aku cuman pengen wash of color, aku bisa cuman pakai yang warna coklat ini doang di seluruh bagian mata aku. Ngomong-ngomong tentang eyeshadow palette yang super duper lengkap, menurut aku ini worth untuk dibicarakan banget tahun ini. Itu adalah Minuet palette ini yang kolaborasi Vina sama Sela. Dan ini tuh emang bener-bener kalau misalkan kalian nyari palette yang udah semuanya, nggak usah ribet lagi, nggak usah pusing lagi beli produk lain, kalian mesti banget cobain ini karena truly udah ada semuanya, dari eyeshadow, bronzer, highlight, blush, semuanya udah ada. Jadi menurut aku ini tuh bagus banget untuk kalian yang males bawa produk banyak, atau buat kalian yang in general males aja punya banyak makeup, pengennya tuh satu udah ada semuanya. Dan ini juga kualitasnya oke banget menurut aku, pigmentasinya oke, blendability-nya juga oke banget. Oke, sekarang lanjut ke maskara. Aku bakal ngomonginnya briefly aja karena kayaknya maskara kan kalau bagus ya gitu-gitu aja kan. Nah, jadi buat maskara itu tuh ada yang pertama Maybelline Total Temptation.
yang L'Oreal Voluminous Lash Paradise, sama yang terakhir ada Catrice Lashes to Kill Pro. Nah, 3 ini tahun ini aku benar-benar pakai banget karena menurut aku tiga-tiga ini juga mirip-mirip banget kegunaan dan hasilnya. Mereka sama-sama bikin lentik, manjangin, dan volumizing banget dan waterproof. Jadi kalau misalkan ditanya dari tiga ini bagusnya yang mana, aku sebenarnya nggak bisa jawab karena menurut aku tiga-tiganya ini mirip banget. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bingung, selling point-nya itu adalah ke harganya, karena menurut aku kayaknya Catrice lebih murah sedikit kayaknya, kalau nggak salah, aku juga kurang hafal harganya. Nah, kalau si Marc Jacobs yang Velvet Noir ini menurut aku sedikit berbeda karena dia ini tuh lebih manjangin lagi. Jadi dia tuh nggak so much untuk nebelin kayak tiga ini, tapi dia lebih untuk kayak lightening ke atas dan lentikin kayak gitu. Tapi kalau volumizingnya nggak terlalu. Jadi kalau misalkan kalian lebih suka yang lengthening, memanjangkan, kalian kayaknya lebih suka sama Marc Jacobs. Yang terakhir itu adalah si Dr. Mascara Fixer. Nah, jadi ini tuh bukan kayak maskara yang dipakai individual gitu. Jadi ini tuh seperti maskara primer. Pakai ini dulu baru pakai maskara yang kayak gini. Aku suka banget karena beneran pakai ini tuh bikin bulu mata panjang, tebel, dan kayaknya ini juga bakal bikin maskara kita tuh lebih tahan lama. Jadi buat kalian yang bener-bener dikit banget bulu matanya, aku saranin banget pakai ini. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat performanya kayak gimana, kalian bisa nonton video aku pernah bikin gimana caranya bikin bulu mata kita panjang cuman pakai maskara. Di dalamnya itu beneran ada fibernya gitu, jadi dia bakalan beneran nambahin bulu-bulu palsu di bulu mata kita. Jadi kesannya bulu mata kita lebih banyak dan lebih tebal, lebih panjang. Melantikinnya juga oke banget. Oke, sekarang aku bakal lanjut ke face palette. Jadi palette yang misalkan ada blush highlight atau blush contour kayak gitu-gitu. Yang pertama aku bakal ngomongin versi lokalnya dulu. Itu ada Face Glow by Lizzy Para. Jadi sebenarnya ada 3 varian, cuman aku ada 2 di sini karena satu lagi aku kasih ke kakak aku. Tukannya itu kayak gini. Dia itu bener-bener compact dan lengkap dan ada kacanya juga, jadi aku suka banget. Ini contohnya yang sunset, ada blush sama highlight. Kalau misalkan yang ini midnight sama midday, dia ada blush sama bronzer atau contour. Jadi kalian tuh bisa pilih yang mana yang lebih suits ke kalian. Kalau misalkan kalian tipe orang yang blush sama highlight, kalian bisa pilih yang ini. Kalau misalkan kalian lebih tipe yang blush sama contour atau bronzer, kalian bisa beli yang ini. Dan honestly menurut aku formulanya tuh bagus banget, apalagi untuk harga yang termasuk affordable untuk brand lokal. Menurut aku tuh udah bagus banget. Dia bener-bener blendable banget, pigmentednya oke, nggak terlalu lebay juga, tapi udah cukup banget gitu loh. Pilihan warnanya juga bagus-bagus, cantik-cantik banget. Bisa untuk kulit dari yang fair sampai kamu yang tan, ini tuh bagus banget. Selain itu juga packagingnya sleek, jadi gampang dibawa kemana-mana. Terus selanjutnya masih brand lokal juga adalah si SK yang sama BCL. Ini kolaborasi SK sama BCL yang Her Everyday Cheek Palette. Nah, jadi di sini itu dia tuh lebih compact lagi. Dia cuma punya satu varian, nggak kayak BLP ada 3. Tapi di dalamnya itu udah bener-bener ada semuanya. Ada blushnya juga ada yang matte sama yang shimmer, ada contour slash bronzer, dan ada highlight. Dan menurut aku ini tuh semuanya bagus-bagus banget. Dari warnanya, dari pigmentasinya, dari formulanya. Pokoknya delicious banget dan ada kacanya juga. Dan menurut aku kalau misalkan kalian nyari yang bener-bener compact yang bisa dibawa kemana-mana, ini lebih convenient atau lebih praktis karena bahannya itu tuh bukan plastik yang lebih gampang pecah kayak gini loh. Ini bahannya tuh cardboard, jadi kalau misalkan jatuh pun dia nggak akan kayak patah atau pecah gitu. Terus kacanya juga bagus, lumayan udah cukup besar untuk melihat muka kita. Di dalamnya tuh literally udah ada semuanya. Kalau misalkan Face Glow BLP ini kan cuman ada 2 pilihan, either blush atau highlight atau blush sama bronzer. Kalau misalkan si SK yang Everyday Cheek Palette ini udah ada semuanya, jadi menurut aku ini lebih convenient lagi, lebih praktis. Cuman balik lagi kalau misalkan yang BLP kan lebih banyak pilihan warna-warnanya. Kalau ini kan cuman di sini doang. Selanjutnya ada Hourglass, ini yang Ambient Lighting Edit Volume 4. Kalau misalkan kalian belum pernah cobain powdernya Hourglass, kalian mesti banget cobain. Dan formulanya tuh out of this world, aku gak bisa jelasin kayak gimana. Pokoknya itu dia bener-bener finely milled banget, halus banget. Kalau misalkan dipakai ke muka tuh emang dia tuh nggak bakal langsung kelihatan yang kayak gitu, enggak. Tapi dia tuh harus kita build up. Tapi build upnya itu tuh bikin kesannya tuh produk-produknya itu tuh dari kulit kita banget, ngerti gak sih? Kayak contohnya kalau misalkan aku pakai blushnya, dia tuh kita build up gitu, tapi kelihatannya itu sama sekali nggak palsu, ngerti gak sih? Kayak kesannya tuh kita emang blushy gitu dari kulit kita sendiri. Begitu juga highlightnya juga kelihatan banget kayak nyatu sama kulit. Pokoknya cantik banget, gak ada sama sekali yang kayak cracking atau glitter shimmer yang nggak halus gitu. Pokoknya semuanya itu tuh
finely milled banget. Oke, sekarang kita bakal masuk ke blush, bronzer, highlight yang sendiri-sendiri gitu. Yang pertama itu bronzer yang aku paling suka tahun ini adalah si Too Faced Sweetheart Bronzer. Jadi dia literally tempatnya itu kayak love gitu, dan dia kayak cardboard gitu packagingnya, sebenarnya nggak terlalu keras. Dan dalamnya tuh kayak gini. Jadi di dalamnya tuh basically adalah bronzer yang dua-duanya tuh shimmer. Aku tahu kadang orang tuh bakal takut pakai blush atau bronzer yang shimmer kan. Apalagi bronzer shimmer tuh agak aneh sih. Cuman percayalah, ini tuh shimmernya halus banget. Gak kelihatan kayak ada shimmer-shimmer glitter gitu, nggak sama sekali. Malah kelihatannya tuh kayak apa ya? Kalau misalkan kita jalan atau kena cahaya dikit tuh dia kayak halus, kelihatannya tuh kayak luminosity-nya cantik banget, kayak kulit kita tuh sehat. Jadi kalau misalkan kalian apalagi yang kulitnya kering, pengen mukanya kelihatan lebih luminous, lebih glowy, lebih dewy, aku saranin banget pakai bronzernya juga shimmer. Tapi hati-hati juga pilih bronzer shimmernya, karena emang ada bronzer shimmer yang kelihatan banget shimmernya kayak glitter-glitter gitu. Keep in mind, produk-produk yang kayak gini halus, kelihatannya tuh cantik gitu, memang harus di build up. Jadi warnanya tuh emang gak bakal sepigmented produk-produk biasanya. Jadi ini mirip banget sama si Hourglass itu. Jadi dia tuh emang harus di build up karena formulanya juga yang bake kayaknya menurut aku. Tapi aku pengen ngasih dupe ke kalian. Kalau misalkan si Too Faced ini kan emang agak pricey ya, tapi kalau misalkan kalian pengen coba yang mirip-mirip, aku saranin banget cobain si Morphe yang Brontour. Jadi ini bronzer plus contour yang shade-nya Celebutante. Dia kayak gini, persis ada dua shade gitu, cuman sebenarnya yang satu matte, yang satu shimmer. Cuman yang shimmer ini tuh udah mirip banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen cobain yang lebih affordable, aku saranin si Morphe Brontour ini. Masih ngomongin bronzer, aku suka banget juga sama Too Faced lagi, tapi ini yang Chocolate Soleil Bronzer. Ini juga dari dulu tuh terkenal banget sebenarnya, cuman aku baru cobain tahun ini. Dan ini tuh lebih formulanya itu lebih yang kayak pigmented gitu dan lebih dark gitu loh. Menurut aku dia lebih suitable buat contour daripada bronzer karena memang warnanya itu lebih rich. Pigmentasinya juga oke, blendability-nya juga oke banget. Baunya juga enak banget, bau coklat. Jadi kalau misalkan kalian tipe yang gak bakal suka banget pakai bronzer shimmer kayak si Too Faced yang Sweetheart ini, kalian pasti bakal suka sama si Too Faced yang Chocolate Soleil karena ini beneran matte dan bagus banget. Aku sebenarnya nggak pengen include produk selanjutnya ini, cuman kayaknya bakal kurang serak karena emang beneran aku cinta banget tahun ini. Cuman emang ini mahal banget menurut aku. Ini adalah Kevyn Aucoin contour powder atau sculpting powder yang punya aku ini yang shade-nya medium. Dia tuh kecil banget, tapi kecil-kecil kayak gini tuh harganya 600 hampir 700 ribu. Cuman satu produk ini doang. Dan di dalamnya itu kayak gini, sekecil ini. Tapi ini beneran sebagus itu. Warnanya tuh bener-bener se-cool, se-ashy itu. Kalau misalkan kalian nyari produk kontur yang bener-bener warnanya tuh abu, sebenarnya nggak abu yang jadi jelek juga, nggak. Jadi kayak warnanya tuh bener-bener ashy yang suitable banget buat ngekontur. Kalian pasti bakal suka banget sama si Kevyn Aucoin ini. Kalau misalkan aku lagi pengen snatch banget pipi hari itu, aku pasti bakal pakai ini. Jadi menurut aku kalau produk lain kan misalkan kayak si ini, Too Faced ini, dia masih bisa dipakai untuk bronzer atau contour. Cuman kalau misalkan si Kevyn Aucoin ini, pastinya ini cuma suitable buat contour karena warnanya yang bener-bener ashy, cool tone banget. Terus untuk bronzer terakhir ada si Hoola Quickie Contour Stick dari Benefit. Aku juga suka banget sama ini kalau misalkan aku lagi pengen bikin makeup look yang lebih natural, jadi serba cream products, aku kadang suka kayak gitu. Jadi pasti aku bakal pakai ini untuk cream bronzer karena warna itu pas banget, nggak terlalu cool, nggak terlalu warm. Blendability-nya juga enak banget, nggak yang hilang-hilang gitu, enggak. Dan lumayan tahan lama, jadi aku suka banget hasilnya natural. Terus untuk blush, aku pertama ada kalian udah pasti bisa tebak, ini adalah Flormar yang Satin Matte Blush. Aku sering banget ngomongin ini dan aku sebenarnya agak bingung karena banyak banget yang suka nanya aku beli Flormar di mana. Karena Flormar kayaknya cukup ada di mana-mana. Ada counternya kayak di CP, di Kokas. Kalian bisa temuin satu counter gede produk Flormar ini dan dia tuh range produknya banyak banget dari primer, Kutex, brushes, semuanya ada. Jadi aku suka banget. Blush ini yang shade-nya nomor 5 peach brown. Ini adalah warna yang menurut aku unik banget, apalagi produk-produk yang harganya lebih affordable kadang jarang banget ngeluarin warna-warna blush yang unik. Warnanya tuh peach brown, jadi pas banget warnanya menurut aku. Buat orang yang nggak terlalu pengen warna-warna nyentrik kayak pink, peach, atau apa ya, orange gitu. Jadi ini tuh ada hint brownnya, jadi pas banget, natural gitu kelihatannya. Pokoknya aku suka banget. Ini holy grail aku banget dan juga pigmentasinya menurut aku pas, nggak lebay sama sekali. Selanjutnya untuk cream blush, aku mau ngomongin tentang si Glossier yang Cloud Paint. Ini juga salah satu produk favorit aku banget buat cream blush. Aku suka banget pakai ini kalau misalkan hari itu aku lagi males banget kayak
ribet gitu pakai makeupnya, jadi aku bakal langsung pakai ini aja di pipi, di blend pakai jari aja udah kelar. Saking aku sukanya, aku punya semuanya ini, tapi yang warna-warna lainnya di tempat yang share in jar gitu, karena emang ini tuh a little goes a long way. Karena kan emang sekecil ini tuh mahal banget ya, tapi percayalah ini tuh bakal ngasih kalian banyak banget pemakaian, kayak bisa sampai berapa tahun kalian nggak akan habis-habis. Tapi kalau misalnya ditanya favorite shade aku, kayaknya bakal dust, karena ini warnanya tuh pas banget, nggak terlalu coklat tapi nggak terlalu peach atau pink juga. Oke, sekarang buat highlighter, aku masih suka banget sama highlighter aku dari Fenty atau Ofra yang aku ngomongin tahun lalu. Cuman kalau aku ngomongin lagi basi banget, jadi aku bakal ngasih tahu kalian tambahan tahun ini yang si Dose of Color. Ini yang koleksi kolaborasi sama Daisy sama Katy. Ini yang Fuego, dan ini tuh parah cantik banget. Aku nggak ngerti lagi, warna itu pas, nggak terlalu putih tapi nggak terlalu gold juga, jadi in between gitu. Dan kalau misalkan dipakai, pigmentasinya tuh oke banget. Dia tuh nyatu banget sama kulit, nggak kelihatan yang kayak chunky nggak jelas gitu. Pokoknya aku cinta banget sama ini. Selain itu aku juga nggak suka banget sama highlighter yang terlalu putih, karena kelihatan banget, karena ini tuh warnanya menurut aku perfect banget. Dan bahkan kalau misalkan buat kain yang tan pun ini masih bagus banget. Sekarang buat highlighter creamnya, aku juga punya favorit, yaitu Marc Jacobs. Ini yang Do You Do Drops. Jadi dia kayak gini, dia ini cream product, beneran sebagus itu banget. Hasilnya tuh cantik banget, nyatu banget sama kulit, dan hasilnya tuh kayak kita tuh glowing from within gitu, emang dari kulit kita banget, nggak kelihatan artificial sama sekali. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih kelihatan natural lagi, aku saranin banget pakai ini dulu sebelumnya, baru pakai foundation atau pakai BB cream atau concealer, biar dia lebih kelihatan natural. Sekarang aku bakal ngomongin bedak atau powder. Jadi yang pertama itu aku suka banget adalah si face powder by Lizzy Parra. Beneran aku nggak disponsor sama BLP, cuman aku cinta banget sama face powder ini. Selama tahun 2018 aku pernah kali beberapa bulan berturut-turut aku nggak pernah ganti powder, dan yang aku pakai itu yang shade-nya light beige. Dia tuh bener-bener ngeset muka aku tanpa kerasa kering sama sekali walaupun aku pakai banyak. Dan aku nyadar dia tuh nggak flashback juga, dan hasil di kulit juga flawless. Begitu juga sama Colourpop No Filter Setting Powder. Ini juga favorit aku tahun ini, bedak ini. Menurut aku ini juga mirip banget sama si BLP powder. Mereka sama-sama finely milled banget. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang nggak ada warnanya, kayaknya kalian lebih cocok pakai yang Colourpop, karena emang yang Colourpop itu ada yang shade translucent. Jadi mungkin lebih lebih masuk ke banyak warna kulit. Sama ini juga finely milled, ngesetnya bagus banget, hasilnya flawless, nggak bikin flashback, dan nggak cracking, nggak bikin berat muka sama sekali, nggak bikin terlalu kering. Aku cinta banget pakai ini. Nah, powder terakhir adalah dari Hourglass. Ini yang ambient lighting powder yang shade-nya luminous light. Jadi ini yang individual kayak gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat in real life, ini tuh sedikit kayak highlighter, karena dia ada kayak luminosity, kayak glowingnya gitu di powdernya sendiri. Tapi kalau misalkan dipakai ke muka, sama sekali nggak yang kayak highlighter sama sekali. Dia tuh hasilnya cantik banget. Foto aku di Instagram, misalkan muka aku tuh bener-bener glowingnya rata, itu tuh biasanya aku pakai si powder ini, karena walaupun kelihatannya kayak menyeramkan glowing banget, tapi aku sesuka itu. Pakai brush aku bener-bener dustin ke muka aku, karena shimmernya tuh natural banget, nggak ada lebay sama sekali, kelihatannya kayak kita glowing from within. Pokoknya aku cinta banget. Tapi kalau misalkan hari itu lagi nggak pengen terlalu lebay, aku pakainya cuma di bagian-bagian highlighter gitu. Oh ya, aku juga lupa ngomongin, aku tuh ada favorit individual eyeshadow. Jadi eyeshadow yang di pot-pot kayak gini yang sendiri-sendiri, Urban Decay. Ini yang aku nggak tahu namanya apa, cuma namanya Urban Decay eyeshadow aja. Tapi dia tuh bentuknya yang kayak gini, jadi ada tutupnya kayak gitu. Nah, favorit aku itu adalah yang shade-nya Diamond Dog sama Solstice, karena dua warna ini, aduh cantik banget, parah. Dia tuh pigmented banget guys, aku pengen bilang ini tuh pigmented banget. Terus glitternya juga hyper glitter gitu. Jadi jangan samain ini sama eyeshadow yang shimmer yang biasa, karena ini tuh shimmernya out of this world banget. Kayak gini contohnya. Parah, cantik banget gak sih? Sebenarnya ini tuh mahal banget, kayak sekitar 300 ribuan, hampir 400 gitu. Cuman menurut aku worth it, karena ini tuh warna-warna yang unik banget, formulanya juga unik banget, gak gampang dicari eyeshadow palette gitu. Dan kalau misalkan kalian lagi mau special occasion gitu, lagi mau pesta atau kondangan, terus kalian gak punya banyak waktu atau lagi males makeupan yang ribet, kalian tinggal pakein warna satu di crease, terus pakai ini, pakai jari di eyelid, itu udah
itu udah bagus banget. Ini tuh save a lot of time, tapi pas kalian udah jadi pasti kelihatannya kalian tuh kayak put a lot of effort gitu buat bikin eyeshadow kalian, padahal enggak. Oke, sekarang buat concealer aku punya 3. Yang pertama adalah si Colourpop No Filter Concealer. Ini salah satu favorit aku di seluruh dunia kayaknya sejauh ini, karena dia tuh formulanya enak banget, gampang banget di blend, tapi high coverage, jadi beneran nutupin mau itu under eye kamu, itu merah-merah, jerawat, itu pasti bakal ketutup semuanya. Tapi ngeblendnya tuh gampang, gak susah sama sekali, gak streaky, gak patchy, dan gak creasing throughout the day. Pokoknya aku suka banget, gak kerasa berat sama sekali juga, gak kerasa kering, cinta banget sama ini. Dan harganya juga affordable banget, ini cuma 100 ribuan. Terus yang kedua adalah si Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Cinta banget sama concealer ini ngalahin cinta aku sama Tarte Shape Tape. Dia tuh coveragenya tinggi banget, parah, nutupin apapun, dosa kamu juga dia bakal nutupin, tapi gak kerasa berat sama sekali, gak gampang creasing. Aduh, pokoknya aku cinta banget, parah sama ini, parah banget. Selanjutnya adalah yang NARS Soft Matte Complete Concealer. Nah, kalau si NARS ini dia bentukannya di jar kayak gini, jadi dibuka, dan dia tuh memang teksturnya jadinya lebih kental, bukan kental ya, dia lebih thick gitu loh. Jadi pas dipakai tuh emang harus di warm up pakai tangan kita biar lebih enak daripada pakai brush. Tapi sama, ini juga high coverage, bisa nutupin mata panda atau jerawat atau merah-merah. Nah, untuk foundation aku ada 4 foundation yang aku mau ngomongin, tapi 3 diantaranya aku udah pernah ngomongin, jadi aku bakal cepet aja. Yaitu adalah si Innisfree Foundation, terus ada Benefit yang Soft Blur Foundation, terus ada juga si Shiseido yang Synchro Skin Lasting Foundation. Nah, 3-3 ini aku baru discover tahun ini, dan memang kayaknya baru masuk tahun ini ya, kayaknya sih, nggak tahu sih. Buat kalian yang pengen tahu review lebih detail dan lebih lanjutnya, nonton aja video aku yang My Top 5 Foundation Favorite itu, karena itu aku jelasin detail banget daripada aku jelasin lagi. Takutnya terlalu repetitif buat kalian yang udah tahu. Jadi intinya aku cinta banget sama 3 foundation ini, tapi aku ada tambahan, yaitu adalah Mustika Ratu Beauty Queen Series. Dan banyak banget yang komen di video aku yang top 5 favorite foundation, katanya kenapa aku nggak masukin foundation ini di video itu. Alasannya adalah ini memang bagus banget menurut aku, hence why aku juga ngomongin kan di video ini. Cuman emang nggak sebagus foundation yang aku ngomongin di top 5 favorite foundation aku itu. Jadi aku nggak bilang ini jelek sama sekali, enggak, ini emang bagus banget, apalagi untuk harga yang sangat-sangat affordable. Dan untuk brand lokal Indonesia, ini tuh udah bagus banget, karena coveragenya itu bagus banget, medium to full, bisa banget di build up sampai full, nggak kerasa berat sama sekali, nggak cracking. Di aku aja nggak cracking walaupun kulit aku kering. Dia claim to be matte finish, tapi menurut aku sama sekali nggak matte finish. Dia tuh lebih ke satin, menurut aku nggak matte sama sekali. Dan aku lebih prefer satin karena menurut aku takutnya cenderung kering. Jadi buat kalian yang kulit kering pun jangan takut nyobain ini, karena ini tuh bagus banget, sumpah. Aku punya satu favorit cushion, yaitu adalah Innisfree My To Go Cushion. Ini aku juga udah pernah ngomongin kalau aku suka banget sama ini, kira-kira di instastory aku, karena emang ini tuh bagus banget. Aku suka teknologi yang kalau misalkan kita ngeluarin produknya itu tinggal pencet ininya, bukan kayak dibuka baru ada produknya, karena ini lebih higienis menurut aku, gak kotor, gak gampang bocor-bocor gitu. Aku cinta banget sama teknologinya. Tapi bukan karena teknologi doang, emang formula dari cushionnya juga aku suka banget, parah. Aku yang 3.1 dewiness-nya itu paling tinggi, jadi ini yang paling dewy, yang paling glowing. Dan coverage-nya itu yang di tengah-tengah, jadi dia gak light tapi dia gak paling full juga. Walaupun dia gak terlalu full coverage yang aku pilih, dia itu udah bagus banget coverage. Udah ada SPF 35-nya juga. Hasilnya tuh bagus banget, satin finish gitu, sehat banget kelihatan kulit kita. Oke, sekarang untuk produk terakhir, yaitu adalah primer. Aneh banget ya kita ngebahas primer tuh terakhir. Cuman aku punya 2 primer yang baru aku discover tahun ini dan aku suka banget, yaitu adalah Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer. Dan aku baru tahu kalau ini ada shade-nya. Yang aku itu shade beige 101, dan aku suka banget. Ini parah banget, aku suka banget. Nah, yang kedua adalah si Bobbi Brown yang primer plus protection SPF 50. Dan 2 ini sama, aku juga udah omongin di top 5 setting spray sama primer favorit aku. Kalian bisa langsung nonton video aja untuk mengetahui lebih lanjut kenapa aku suka banget sama produk-produk ini. Oke guys, gila aku udah capek banget ngomong. Segitu aja buat video Beauty Favorites 2018 aku. Dan sorry banget karena ini belum include sama lip products-nya, tapi aku janji aku bakal bikin, karena aku tahu kalian banyak banget juga yang pasti pengen lihat lip products favorit aku tahun 2018 itu apa aja. Jadi segitu aja buat video aku hari ini. Semoga kalian suka, dan kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih like-nya, dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Dan aku bakal ketemu kalian di video aku yang selanjutnya. Dadah!